Emang ada aja gebrakannya nih Xiaomi ya. Awalnya mereka spill cuma Redmi Note 14 4G dan 5G di Indonesia. Pas ditanya yang varian Pro-nya gimana, mereka nggak jawab. Tahu-tahu sekarang nongol yang versi Pro dan bahkan Pro Plus. Dan di video sekarang ini kita bahas yang Redmi Note 14 Pro 5G yang udah gue pakai ini hampir 2 mingguan. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nih kita lihat paket penjualannya. Di sini masih disediain yang komplit ya, masih dikasih soft case dan juga chargeran 45 watt. Soft case-nya warna abu-abu solid yang bakalan awet karena ini harusnya nggak bakal berubah warnanya kayak soft case yang transparan. Next kita bahas desainnya dulu. Backdoornya dia punya desain yang melengkung kayak HP-HP flagship ya. Materialnya dia masih pakai polikarbonat di bagian backdoor. Gue dapet yang warna hitam. Dia punya finishing ala-ala sandstone ya, yang kelihatan seolah kayak berpasir kalau kena cahaya. Dan ada dua pilihan warna lain yang nggak kalah oke. Ada coral green dan juga lavender purple. Kameranya sekarang udah pindah ke tengah, desainnya dia kotak tapi agak mengoval di sudut-sudutnya. Di dalamnya nih ada 4 bulatan tapi lensanya cuma ada 3. Yang satunya itu flash. Nah ini semua tergantung preferensi. Ada yang lebih suka desain yang versi sebelumnya yang lama, tapi menurut gua desain kameranya ini termasuk oke dan gampang untuk diterima ya. Framenya juga cukup tipis, ini terbuat dari aluminium. Di sebelah kiri polosan kosong, di sebelah kanan ada tombol power dan juga volume. Kalau di atas ada 2 mikrofon, ada grill speaker dan juga infrared blaster. Kalau di bawah ada slot kartu, ada 1 mikrofon, ada port USB Type-C dan juga ada grill speaker. Tebal HP-nya ada di 8,4 mm dengan berat 190 gram, tapi karena bagian layar dan backdoornya melengkung, handlingnya jadi enak banget. Buat dipakai satu tangan ini masih oke, masih enak walaupun ya agak effort, tapi overall handlingnya enak. Jangan lupa ini juga ada sertifikasi tahan air dan debu IP68. Surprisingly ternyata juga support eSIM, tapi syaratnya harus switch sama SIM kedua ya, SIM fisiknya. Nah untuk NFC dan juga infrared aman, ada semua. Next kita ke bagian depannya. Secara desain layarnya ini cakep, melengkung yang terlihat mewah, bezelnya sih cukup seamless. Kamera depannya juga udah punya desain punch hole ada di tengah. Ukurannya juga kecil. Ya secara desain layarnya ini mirip kayak layarnya HP flagship. Pakai panelnya Crystal Res AMOLED 6,67 inci 1,5K, resolusinya refresh rate 120 Hz, touch sampling rate-nya 480 Hz, color depth 12 bit, kontras rasio 5 juta banding 1, dan DC IP3 color gamut, support Dolby Vision peak brightness 3000 nits, dan ada sertifikasi TÜV Rheinland, low blue light dan flicker free. Proteksinya Corning Gorilla Glass Victus 2 head-dan. Layarnya gua akuin ini memang melebihi ekspektasi dari sebuah layar HP mid-range ya. Ini tajam, layering kontrasnya dapat, pas nyetel konten HDR di YouTube optimal banget, dynamic range-nya juga kerasa luas dan warnanya itu vibran, punya natural looks yang bagus. Gua cobain pakai resolusi 4K dan videonya pun lancar ya, nggak patah-patah. Di Netflix sendiri udah wideband L1, bisa nonton Full HD pakai Dolby Vision. Buat nonton Netflix udah lebih dari cukup. Warna hitamnya juga kerasa pekat, apalagi ditemenin sama speaker stereo yang menurut gua ini suaranya udah lantang banget. Support Dolby Atmos juga. Buat pemakaian outdoor ini juga masih aman banget, masih kelihatan jelas semua layarnya walaupun gua pakai di bawah terik matahari. Redmi Note 14 Pro 5G ini pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultra yang berjalan di fabrikasi 4 nanometer, konfigurasi 4 core Cortex A78 2,5 GHz dan 4 core Cortex A55 2 GHz yang ditandemin GPU Mali G615MC2 dan MediaTek NPU 655 buat AI. Unit yang gua pegang ini punya RAM tertinggi ya, 12 GB LPDDR4X dan storage 512 GB UFS 2.2. Bluetooth-nya versi 5.4, Wi-Fi-nya udah 6E. Dan OS-nya dia pakai Android 14. Nah, sekarang gue coba untuk benchmark ya, pakai Antutu versi 10.4.3. Skornya 685 ribuan dengan CPU skor 207.000 dan GPU skornya 143.000. Baterainya berkurang sebanyak 4% dan suhunya naik 12 derajat Celcius selama pengujian. Gue juga running AI benchmarknya dan HP ini dapetin skor 9.999. Kedua, gue benchmark 3D Mark Wildlife Stress Test, berhasil dapetin stability 99,6% dengan base loop score 3116, lowestnya ada di 3103. Selama pengujian baterainya berkurang 6% dan suhunya naik 7 derajat Celcius aja.
Terakhir gue juga benchmark pakai Geekbench 6 ya, dia dapat skor single core 1029 dan multicore 2901 poin. Lalu gua running GPU benchmark juga dengan GPU API Vulkan, HP ini dapetin skor 2496 dan dengan GPU API OpenCL, HP ini dapetin skor 2492 poin. So dari semua benchmark di atas kelihatan kalau suhu dan performanya ini stabil. Untuk cooling sistemnya mereka katanya pakai sistem Graphite yang diklaim ukurannya gede, walaupun gua nggak tahu sih seberapa gede karena mereka juga nggak nginfoin. Buat main Mobile Legends, Redmi Note 14 Pro 5G ini bisa ngasih settingan frame rate super dengan grafik ultra, dan gua coba tes main 2 game di mode klasik ya. HP ini bisa dapetin average 84 fps ya, memang selama main kerasa smooth dan lancar ya. Satu game lagi yang gua coba juga adalah Honkai Star Rail. Di sini gua force settingannya displaynya serba very high dan juga high dengan frame rate 60 fps. Gua coba main selama 36 menit. Average yang gue dapetin ada di angka 31 fps, yang mana ini udah bare minimum untuk dapetin experience yang smooth, yang masih cukup enak dan lancar ya untuk main game yang satu ini, dan suhunya juga cuman anget dikit aja. Untuk baterainya 5110 mAh yang gue pakai sih ini bisa 1,5 atau 2 harian baru gue ngecas lagi. Sayangnya view untuk SOT-nya udah nggak dikasih lihat lagi sama Xiaomi, dan kita dikasih ngecas dengan kecepatan ya 45 watt dengan waktu durasi untuk full charge sekitar 60 menit. Untuk UI-nya dia udah pakai Xiaomi HyperOS 1040 yang sayangnya masih basis Android 14. Security patch-nya di Oktober 2024. FYI versi Pro dan Pro Plus ini bakal dapat 3 kali upgrade OS dan 4 tahun security update. Untuk UI-nya ini bisa dibilang smooth, fluid, enak dipakainya. Pokoknya dia terlihat cukup simple, nggak sebelibet kayak MIUI yang dulu. Beberapa pilihan kustomisasi UI-nya juga asik, kayak ada banyak pilihan always on display, dan enaknya di Xiaomi juga ada aplikasi tema. Di sini nyediain berbagai pilihan tema, ada wallpaper dan font gratis juga ya, walaupun pas dibuka harus nonton iklan ya. Dan masih kayak dulu di aplikasi bawaan punya Xiaomi kadang bakal muncul iklan pas kita buka. Jadi enaknya gue saranin pakai aplikasi bawaan Google aja ya, misal kayak buat nonton atau buka file. Nah buat haptic vibrate-nya juga cukup enak, bisa dipilih levelnya, nggak sember, dan gue nyalain buat feedback pas ngetik, ini kerasa tactile. Buat fitur AI, nah harusnya HP ini sudah support Circle to Search, tapi baru bakal nongol via update software soon ya secepatnya. Terus juga udah support Gemini juga, yang jujur gue suka banget sama Gemini Live-nya, dia responsif banget, kepake banget. Terakhir kita ke kameranya, ini pakai setup triple kamera yang primary punya sensor 200 megapiksel OIS f1.65 dengan 7 lapis lensa, terus ada lensa ultrawide 8 megapiksel f2.2 dan lensa makro 2 megapiksel f2.4. Kualitas kamera utamanya ya bisa dibilang decent ya buat sebuah HP mid range. Kalau cahayanya banyak, gambar yang dihasilkan cukup tajam. Dynamic range-nya lumayan oke, lumayan luas, walaupun pas kita zoom agak sedikit soft detailnya. Dan untuk warnanya bisa dibilang ini cukup natural. UI-nya ada toggle 2 kali dan 4 kali zoom di menu kameranya, dan pas gua coba hasilnya nggak mengecewakan ya. Bahkan di zoom 4 kali detailnya masih terjaga walaupun akan sedikit noisy. Di low light shutter lag-nya akan sedikit melambat. Nah gambarnya masih cukup terjaga detailnya. Ada noise reduction-nya agak agresif dan mulai susah buat nangkap objek bergerak ketika lampunya kurang terang. Untuk video di lensa utamanya dia mentok 4K 30. Menurut gua kualitasnya cukup aja buat sebuah HP mid range. Oke, ini perekaman kamera utamanya 4K 30 fps, kita tidak bisa ganti-ganti lensa ya. Coba sini bang. Abang tadi habis apa? Habis makan. Kamu kak? Kamu makan apa kak? Makan kue. Makan kue. Adek tadi makan apa? Jus. Makan minum jus. Oke, nih ya sekarang kita coba untuk jalan. Nah di viewfinder juga nih stabilisasinya sih bagus. Dan untuk kamera ultrawide-nya bakal kerasa kalau kualitas detailnya ya pastinya beda. Lumayan dibanding kamera utamanya, secara beda jauh resolusinya dan warnanya sedikit berbeda juga. Untuk objek yang dekat detailnya rapi, tapi untuk yang agak jauh otomatis detailnya bakal kelihatan soft. Tapi yang mau gua apresiasi, lensa ultrawide-nya ini bisa dibilang cukup minim distorsi. Dan untuk videonya bisa mentoknya di Full HD 30 fps aja.
Oke, sekarang kita coba perekaman pakai lensa ultra wide-nya. Ini mentoknya di Full HD 30 fps aja. Oke. Sudah siap kamu berolahraga, Bang? Oke, coba ya. Kita lari-lari kecil. Ayo. Pelan-pelan aja. Oke. Itu dia hasil video dari lensa ultra wide-nya. Pindah ke kamera depan, punya lensa 20 megapiksel f2.2, angle-nya cukup lebar jadi enak buat wifi. Videonya mentok di Full HD 30 fps juga. Halo, nih kita lagi ngetes kamera depan dari Redmi Note 14 Pro 5G. Jadi untuk kamera depannya resolusinya dia di Full HD 30 fps aja. Permisi, Papa pengen coba jalan. Kita lihat. Oh, ini langitnya lagi nggak asik sih karena mendung. Dan kalau kita pakai buat jalan tuh stabilisasinya kayak gini. Kalau di viewfinder sih masih termasuk oke. Teman-teman bisa nilai sendiri. FYI, ada beberapa fitur menarik di kameranya kayak fitur dynamic shot. Ini kayak live photo, dia akan ngambil beberapa detik sebelum dan sesudah kita tekan shutter. Buat fitur AI-nya sih di sini baru ada AI erase buat ngapus objek yang tidak kita inginkan, dan ada AI sky buat ganti-ganti mood langit di foto yang kita jepret. Kalau lihat website globalnya bakal ada tambahan fitur lain kayak AI expansion, tapi katanya ini baru bakal nongol di next update. Nah, jadi kesimpulannya, gua ini kan udah pakai sebagai daily driver, so far gua cukup puas dan senang. Karena walaupun ini mid range, HP ini bisa deliver experience yang smooth dan nyaman buat dipakai sehari-hari buat aktivitas kayak chatting, media sosial, main game kompetitif. Yang cukup mengganggu sedikit ya paling iklannya aja, tapi ini bisa dimatiin. Dan buat kualitas kameranya juga udah sesuai banget sama harganya. Dan sampai saat ini sayangnya gue belum tahu berapa harganya, tapi kalau Xiaomi ya gue yakin harusnya bisa ngasih harga yang valuable.